Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan hazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tenda Besar, Jakarta. Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tinggal hitungan jam ke depan. Tidak lebih dari 72 jam ke depan Anies segera pamit dengan ruang tempat kerjanya tepatnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2022 mendatang. Namun justru di detik-detik akhir jabatan kepemimpinannya, Anies malah tampak begitu sangat sibuk. Agendanya di luar balai kota begitu padat merayap. Gubernur yang tidak pernah mempolisikan penghinanya itu, setiap harinya harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk meresmikan sejumlah proyek yang digagas Pemprov DKI Jakarta. Dari beberapa proyek yang beliau resmikan, ada yang telah rampung sepenuhnya 100%, namun ada beberapa yang dalam proses finalisasi. Berikut rangkuman kegiatan Anies Baswedan menjelang lengsernya, dirangkum dari berbagai sumber. 1 bulan terakhir ini banyak lokasi proyek yang didatangi dan diresmikan oleh mantan Mendikbud itu. Mulai dari peresmian taman, hunian, hingga pelabuhan. Dalam catatan tendabesar.com setiap harinya terdapat 2-3 lokasi peresmian yang didatangi mantan Anies itu. Para awak media yang terbiasa meliput kegiatan Anies juga merasakan padatnya agenda Gubernur DKI tersebut. Sejak pagi, para awak media sudah mengikuti kemana langkah Anies. Contohnya, seperti pada Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 kemarin lusa. Langkah pertama Anies adalah meninjau fasilitas pengolahan sampah landfill mining dan refuse derivative fuel (RDF) plant di tempat pengolahan sampah terpadu TPST, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Usai kegiatan itu lantas Anies menyapa awak media dan menginformasikan bahwa siangnya ia juga memiliki agenda yang lainnya. Nanti yang siang ikut lagi, iya. Nanti dikirimin, agendanya, kata Anies waktu itu. Usai meninjau pengolahan sampah di Bantar Gebang, Anies kemudian berkunjung ke Parisada Hindu Dharma Indonesia di Rawamangun, Jakarta Timur sekaligus meresmikan ruang serbaguna Gras Sabha Aditya, Pura Aditya Jaya. Dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Anies bersama awak media bertolak menuju Pasar Baru, Jakarta Pusat untuk meninjau dan meresmikan Gapura Little India. Tak selesai di situ pada malam harinya, Anies memberikan sambutan pada acara Jakarta International Collaboration Reception 2022 di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua, Jakarta Barat. Esok harinya, pada Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022, Anies meninjau jembatan Skywalk di Kebayoran Lama dan Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus Anies kembali ke Balai Kota kemudian pada malam harinya, ia menghadiri acara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat yang peduli pada lingkungan di Ecovention Center Ancol, Jakarta Utara. Di sela-sela kesibukannya Anies juga menyempatkan diri menyapa warga, mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Ini adalah kesempatan saya untuk mohon pamit. Saya tuntas bekerja di Jakarta hari Minggu tapi tidak berakhir sebagai warga Jakarta. Saya tetap warga Jakarta, ucap Anies di sela acara Ecovention Center Ancol, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Sebagai penutup kegiatannya Anies menghadiri momen apresiasi Ibu Kota Award 2022 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Kegiatan tersebut diadakan untuk memberikan apresiasi pada aksi hidup baik 62 perempuan penggerak Jakarta. Pada Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022, Anies menuju ke Jakarta Timur untuk meresmikan 100 Taman Maju Bersama di Taman Maju Bersama Delonix, Pasar Rebo. Usai dari meresmikan Taman Maju Bersama, Anies berangkat ke Jakarta Selatan untuk melakukan soft launching pembangunan dan penataan kawasan Semanggi serta meresmikan sarana dan prasarana di Taman Semanggi. Setelah serangkaian kegiatan dilakukan, Anies kembali menyapa awak media dengan sedikit bercanda, kalau malamnya ikut maka paginya juga harus ikut. Kalau malam ikut, pagi-pagi sudah harus ikut dong, selanjutnya di Balai Kota, ya, ucap Anies. Anies meminta seremonial peresmian yang sering dihadirinya jelang purna tugas tak dianggap berlebihan. Sebab menurutnya, di masa-masa tugas selesai, memang masa panen menunjukkan kinerja yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Makanya,
Saya bilang, ini kan masa panen, nih, satu-satu. Benarkan, panen, dong, kata Anies. Rajinnya Anies muncul di acara peresmian juga ditanggapi dengan nada nyinyiran oleh anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Meski apa yang dilakukan Anies adalah hal wajar, namun Gilbert menilai tak semua kegiatan sebenarnya dihadiri dan diresmikan langsung oleh Anies. Saya kira, kalau ada peresmian gapura RT, yang seharusnya diresmikan lurah atau camat, maka Anies akan datang meresmikan. Itu sekedar menutupi kinerja yang sangat rendah, kata Gilbert, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.